Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari, NPM 1901 081016. Di sini saya akan presentasi dengan judul Hubungan tumbuhan dengan air, hubungan tumbuhan antara tanah dan sistem nutrisinya, dengan dosen pengampu Bapak Tri Andi Setiawan, MPD. Sel tumbuhan dan air. Air adalah unsur yang paling melimpah dari kebanyakan organisme, menyumbang lebih dari 70% berat bagian tanaman bukan kayu. Air mengisi sejumlah peran penting dalam fisiologi tumbuhan. Perannya secara unik cocok karena sifat termalnya. Sifat termal air juga berkontribusi pada pengaturan suhu, membantu memastikan bahwa tanaman tidak mendingin atau memanas terlalu cepat. Air memiliki sifat fisik dan kimia yang unik. Sifat unik air ditentukan oleh struktur molekul air dan daya tarik antar molekul yang kuat dihasilkan oleh struktur tersebut. Air terdiri dari atom oksigen dan hidrogen secara kovalen yang terbentuk dari dua atom hidrogen. Atom oksigen sangat elektronegatif, yang berarti ia memiliki kecenderungan untuk menarik elektron. Salah satu konsekuensi dari keelektronegatifan yang kuat ini adalah dalam molekul air, oksigen cenderung menarik elektron menjauh dari hidrogen. B. Sifat termal air secara biologi. Air menunjukkan kapasitas termal yang unik. Istilah panah jenis digunakan untuk menggambarkan kapasitas termal suatu zat atau sejumlah energi yang dapat diserap untuk kenaikan suhu tertentu. Energi diperlukan untuk menyebabkan perubahan status zat apapun. Energi yang dibutuhkan untuk mengubah zat dari padat menjadi cair sebanyak 335 Joule per gram pangkat min 1. Yang berarti dibutuhkan energi 335 Joule untuk mengubah 1 gram es menjadi 1 gram air cair pada suhu 0 derajat Celcius. C. Air adalah sebagai pelarut. Air memiliki kemampuan untuk menetralkan sebagian gaya tarik listrik antar molekul atau ion terlarut bermuatan dengan mengelilingi ion atau molekul yang satu atau lebih lapisan molekul air yang berorientasi, yang disebut dengan kulit hidrasi. D. Polaritas molekul air menghasilkan kohesi dan adesi. Tertarikan timbal balik yang kuat antara molekul air dan yang dihasilkan dari ikatan hidrogen juga dikenal sebagai kohesi. Salah satu konsekuensi dari kohesi adalah air memiliki tegangan permukaan yang sangat tinggi, yang terlibat paling jelas pada pertemuan rantai air dan udara. E. Pergerakan air dapat diatur oleh fusi atau aliran curah. Perpindahan zat dari suatu daerah ke daerah lain disebut dengan translokasi. Translokasi dapat diklasifikasikan sebagai aktif atau pasif. Translokasi air jelas merupakan proses pasif. Pergerakan air pada tumbuhan memungkinkan secara tidak langsung tergantung pada pengeluaran energi metabolik. Aliran curah digerakkan oleh tekanan hidrostatis dan hukum satu Fick. Difusi dapat diartikan sebagai gerakan terarah dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah konsentrasi yang lebih rendah. Tetapi itu dilakukan melalui gerakan termal acak dari masing-masing molekul. Jadi, meskipun aliran curah digerakkan oleh tekanan, difusi pada dasarnya didorong oleh perbedaan konsentrasi. Difusi merupakan faktor penting dalam pengambilan dan difusi air, zat, gas, dan terlarut di dalam tanah. Osmosis adalah difusi air melintasi membran permeabel selektif. Hukum Fick secara teoritis berlaku untuk difusi melalui molekul pelarut. Pada awalnya, sulit untuk membayangkan situasi di mana difusi molekul pelarut dapat terjadi begitu permukaan air di bilik pertama mencapai jendela yang terbuka. Ia akan mengalir ke bilik kedua. Contohnya adalah aliran curah. Sel tumbuhan serangkaian membran permeabel selektif. Semua sel mulai dibangun pada struktur dasar yang sama, dalam bentuknya yang paling sederhana. Sel adalah larutan kimiawi encer yang disebut dengan protoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Membran dan protoplasma dikandungnya secara kolektif disebut dengan protoplasma. Membran plasma juga selektif permeabel, yang berarti memungkinkan beberapa bahan melewati tetapi tidak yang lainnya. Osmosis adalah sel tumbuhan secara tidak langsung bergantung pada energi. Osmosis terjadi hanya jika ada perbedaan potensi kimiawi air dan dua sisi membran permeabel selektif. Dengan kata lain, osmosis terjadi hanya ketika energi bebas molar air, yaitu potensi kimia air di satu sisi membran permeabel label. Potensi air memiliki komponen osmotik serta tekanan. Osmosis
dapat dengan mudah didemonstrasikan menggunakan alat yang dikenal dengan sebagai osmometer. Disebut dengan menutup ujung terbuka dari ujung tistel dengan membran permeabel selektif. Lalu, tekanan hidrostatis dan tekanan osmotik ada dua komponen potensial air. Konsep potensi air adalah diterima secara luas oleh ahli fisiologi tumbuhan karena menghindari kesulitan yang lebih luas untuk mengukur potensi kimia. Alih-alih sebagai peneliti untuk memprediksi perilaku air berdasarkan dan kuantitas yang mudah diukur. Lalu potensi air adalah penjumlahan dari potensi komponennya. Potensi osmotik sama dengan tekanan osmotik tapi membawa tanda negatif. Flux di mana H2O dikaitkan dengan perubahan potensial air. Status air sel tumbuhan terus berubah saat sel menyesuaikan dengan fluktuasi kadar air lingkungan atau perubahan kadar metabolisme. Plasmolisis baru jadi adalah kondisi di mana protoplasma hanya mengisi volume sel. Pada protolisis yang baru jadi, protoplasma tidak memberikan tekanan ke dinding tetapi juga tidak tertarik dari dinding. Aquaporin memfasilitasi pergerakan sel air. Aquaporin adalah saluran protein membran atau pori-pori yang mengendalikan pergerakan selektif air terutama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aquaporin yang tidak mempengaruhi konduktivitas listrik suatu membran yang mengindikasikan bahwa pori-pori kecil seperti H+ tidak dihantarkan oleh saluran membran tersebut. K. Sistem penginderaan atau pensinyalan dua komponen terlibat dalam osmoregulasi. Organisme ini telah mengembangkan strategi penginderaan dan pensinyalan yang canggih untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan abiotik mereka. Strategi itu umumnya menggunakan pertama, mekanisme penginderaan yang biasanya dapat dideteksi perubahan dalam parameter lingkungan tertentu. Dua, hubungan air dengan seluruh tanaman. Yang pertama, transpirasi didorong oleh perbedaan tekanan uap. B. Gaya penggerak transpirasi adalah perbedaan tekanan uap. C. Laju transpirasi yang digunakan adalah faktor lingkungan. A. Apa efek kelembapan? Kelembapan adalah kandungan air sebenarnya di udara, yang berarti disebutkan sebelumnya dapat dinyatakan rap uap atau tekanan uap. Lalu apa pengaruh suhu? Suhu memodulasi laju transpirasi melalui pergerakan terhadap tekanan uap, yang selanjutnya memengaruhi gradiensi tekanan uap seperti yang diilustrasikan. Lalu apa pengaruh angin? Kecepatan angin memiliki efek nyata pada transpirasi karena ia mengubah panjang efektivitas jalur difusi untuk molekul air yang keluar. Ini karena adanya lapisan batas yang diperkenalkan sebelumnya. Lalu D. Konduksi air terjadi melalui elemen tracheari. Xilem dan flem yang mengalirkan air dan nutrisi adalah di antara berbagai organ jaringan pembuluh darah mulai didiferensiasi beberapa milimeter dari akar dan meristem apikal pucuk dan meluas sebagai sistem kontinu ke organ lain seperti cabang, daun, bunga, dan buah. Lalu E. Peningkatan getah xilem dijadikan dengan menggabungkan transpirasi dengan gaya kohesi air. Tekan akar berhubungan dengan struktur akar, kenaikan air, dan kapilaritas yang disebabkan oleh adhesi dan tekanan permukaan. Teori kohesi paling banyak menjelaskan tentang getah xilem. F. Kehilangan air akibat transpirasi harus diperbaiki. Tanah adalah medium kompleks. G. Penyerapan akar dan transportasi air. H. Kemampuan air berbeda. I. Gerakan radial air melalui akar melibatkan dua jalur. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.